Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar topik matematika kelas 8, melanjutkan video sebelumnya tentang lingkaran. Dan kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas lingkaran. Perhatikan ke papan tulis. Keliling lingkaran atau K huruf besar ya. Singkatannya biasa K huruf besar. Yang mana keliling lingkaran? Yang ini dia. Dari sini ya, terus sampai kembali ke tempat asal. Jadi panjang lengkungnya inilah keliling satu lingkaran atau keliling ya lingkaran. Jadi kalau 2 kali dia berarti 2 keliling lingkaran. Kalau 3 kali 3K atau 3 keliling lingkaran. Kalau setengah kali sampai sini misalnya namanya setengah keliling ya. Kalau seperempat sampai di sini berarti dari sini. Ini seperempat K, seperempat keliling lingkaran dan seterusnya ya. Jadi keliling lingkaran itu garis lengkung ini ya. Cuma sekali putar dia. Jadi kalau misalnya ini dibaratkan roda entah roda mobil atau sepeda motor, sekali putar rodanya, berarti nanti kan dia melintasi jalan ini, dilintasinya sepanjang 1 keliling untuk 1 putar. Jadi kalau ditanya jarak lintasannya itu berarti sama dengan 1 keliling lingkaran. Kalau 2 kali putar dia berarti nanti 2 keliling lingkaran, berarti sampai sini dia. Kalau 3 kali putar berarti 3 keliling lingkaran dan seterusnya. Ya, itulah namanya keliling lingkaran ya, panjang garis lengkungnya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan rumus keliling lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Kita ambil contoh benda yang berbentuk lingkaran, lalu kita ukur panjangnya ini dengan menggunakan benang. Jadi kita kelilingi ini dengan benang, lalu nanti benangnya diukur dengan roll atau mistar seperti itu ya. Mari kita lihat prakteknya. Seperti ini misalnya contoh lingkaran. Lingkarannya berjari-jari 12,5. Saya hitung tadi ini 12,5. Lalu ini ada benang. Kita ukur kelilingnya. Kita ukur kelilingnya dengan menggunakan benang. Ini kita kelilingi sampai 1 keliling ya. Ini dia sudah sampai 1 keliling ya. Tadi udah saya coba dan ini pas dia. Nah, sekarang ini benang setelah tadi saya ukur pakai mistar, ini panjangnya 78,5 cm. 78,5 cm panjang benang ini ya. Nah, sekarang kamu juga bisa melakukan untuk lingkaran yang lain, misalnya kaleng susu, kaleng roti ya. Pokoknya hitung dulu dari tengah-tengah ke garis lengkung berapa, itu namanya jari-jarinya. Kemudian kamu hitung berapa panjang lintasannya ini, garis lengkungnya ini atau kelilingnya ini pakai benang ya. Lalu benangnya kamu rentangkan, kamu ukur dengan mistar. Tadi prakteknya yang kita lakukan itu panjang benangnya atau kelilingnya tadi 78,5. Lalu jari-jarinya tadi 12,5 ya. Udah kita ukur tadi. Itu 12,5 berarti kan diameternya ini 2 kali ini ya. Berarti 25. Ternyata kalau kita bagi K dibagi D. Bagi D ini berarti 78,5 bagi 25 itu hasilnya 3,14 ya. Setiap lingkaran yang kamu coba, lingkaran apapun itu ya, asal dia berbentuk lingkaran, kamu hitung kelilingnya
kamu hitung jari-jarinya, nanti kalau kamu bagi itu hasil K bagi diameter pasti sekitar ini. Memang bisa aja pengukurannya mungkin kurang pas sekali, tapi dia sekitar ini, misalnya 3,13, 3,145, 3,148. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya sekitar inilah dia, 3,14. Nah, karena dia angkanya tetap sekitar di sini, maka ini diberi, ya, ini ketetapan internasional, diberilah dia dengan lambang V, ya. Jadi nilai V itu adalah 3,14. Jadi supaya nggak capeknya kita nulis 3,14-nya, makanya dikasih lambang ini biar praktis itu maksudnya, ya. Jadi nilai V itu 3,14, ya. Atau ada juga yang menuliskan V itu adalah 22/7, karena kalau dibagi 22 dengan 7 hasilnya 3,14, ya. Nanti kita akan gunakan kapan menggunakan ini dan kapan menggunakan ini. Jadi sebenarnya sudah ada, ya. Ini digunakan kalau jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7. Tapi kalau jari-jarinya atau diameternya bukan kelipatan 7, dia pakai 3,14, ya. Begitu cara membedakan penggunaan yang 3,14 dengan 22/7. A per D tadi 3,14, berarti ini K-nya dikalikan, berarti V kali D, ya. Dari situ tadi dapat rumusnya. K sama dengan V kali D. V kali diameter. Diameter ini kan 2 kali jari-jari. Jadi kalau dia menggunakan jari-jari 2VR, ya. Ini D ini kan 2R ini. V-nya tetap ini. Jadi kalau menggunakan R dia ini rumusnya, kalau menggunakan D ini pakai rumus, ya. Sudah jelas tadi. Rumus ini diperoleh dari perbandingan yang ini tadi. Nih. Setelah kita bagi tadi K dengan D, ternyata kan dia semuanya 3,14 atau V, ya. Kemudian K-nya itu kita cari dengan mengalihkan V kali D. Bisa, ya, dari sini. Nah, kita lanjut. Ini saya hapus karena sudah ada rumusnya dapat. Kita lanjut untuk luas lingkaran. Luas itu yang ini maksudnya luas daerahnya. Jadi kalau ini diarsir semua, itulah luas lingkaran. Ya, semua. Nih. Yang lengkungnya tambah ini. Pokoknya daerah lah ini, daerah yang diarsir. Ya. Nah, dulu kalau ketika kamu belajar persegi panjang, misalnya begini, ya. Cara mencari luasnya kan ini kita bagi beberapa daerah persegi, ya. Lalu dihitunglah berapa banyak persegi yang di dalam, begitu, ya. Berapa banyak persegi yang di dalam. Kalau ini nggak mungkin kita buat persegi-persegi, kita bentuk menjadi persegi-persegi karena ini kan lengkung. Jadi susah nanti membentuk perseginya karena ada yang lengkung. Persegi itu kan lurus dia, nggak mungkin seperti ini melengkung. Nah, berarti cara itu nggak bisa dipakai. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari luas daripada lingkaran itu? Perhatikan caranya seperti ini. Ini bidang lingkarannya atau luas lingkarannya kita bentuk menjadi juring-juring kecil, ya. Juring kecil atau busur-busur kecil, ya. Dibentuk dengan luas yang sama, besar yang sama. Seperti ini dia. Nih. Jadi ini sekarang lingkarannya dibentuk menjadi 10 juring. 5 yang merah, 5 yang biru. Ya, bisa paham, ya. Setelah dibentuk juring sama besar semua ini. Kemudian kita gunting-gunting dia. Kita gunting sehingga nampak nanti 10 juring, 5 yang merah, 5 yang biru. Lalu kita susun seperti ini. Nah, disusun, dilem, lengketkan. Cuma ini gambar belum selesai
Karena yang merah ini seharusnya dibagi lagi nih, dipotong dua, dibagi pas ini supaya dia pas seperti persegi panjang kan. Ini kan miring dia, seolah-olah dia jajar genjang kan. Jadi ini dipotong lagi lurus. Potongan yang sebelah kiri itu ditempelkan di sini nih. Tempelkan di sini sehingga dia betul-betul berbentuk persegi panjang. Nah, kalau kita lihat ini, kita anggap sebagai panjang persegi panjang itu panjangnya ya. Ini kan setengah keliling. Setengah keliling karena setengah lagi di sini. Ya, setengah keliling lah ini. Jadi kalau rumus keliling tadi ini, perhatikan ya, ini. Berarti kalau setengah keliling, setengah dari sini. Setengah dari sini berarti duanya mati ya. Berarti tinggal VR. Bisa paham ya? Setengah kelilingnya itu setengah kali ini. Berarti setengah kali 2 mati. Habis dibagi ya tinggallah VR. Makanya di sini tertulis VR. VR ini. Panjangnya VR. Ini lebarnya R. Karena dari pusat ke garis lengkung itu kan namanya R ya. Atau ini pun R sama ya. Jadi ini tetap panjang garis lengkung dari setengah lingkaran atau setengah keliling lingkaran. Jadi kalau kita kalikan panjang kali lebar berarti VR kali R. Bisa paham ya? VR kali R, panjang kali lebar. VR kali R ya. Ini nanti gambarnya kamu gambar, tapi ini harus dibagi dua lagi, separohnya taruh di sini. Supaya dia pas mendekati persegi panjang. VR kali R ya. VR kali R itu sama dengan VR kuadrat. Begitu cara mencari luas lingkaran kalau dia menggunakan R ya. Jadi kita tulis di sini luas lingkaran. Ini kita kasih lambang aja ya, lingkaran VR kuadrat. Nah, bagaimana kalau lingkarannya itu menggunakan diameter? Gampang. Tinggal mengganti R ini dengan setengah D. R itu kan setengah diameter kan? Ini. R itu kan setengah diameter. Jadi kalau kita rombak dia, luas lingkaran, tadi kan VR kuadrat. V. Ini kuadratnya tetap di sini. R-nya ini kita rombak, R-nya ini. Ini kan setengah D. V kali setengah D kali setengah D berarti 1/4 D kuadrat. Kalau kita susun supaya cantik dia angkanya di depan, baru V, baru ya. Jadi rumusnya 1/4 V D kuadrat ya. Kalau dia menggunakan diameter. Ya, dihafal ya. Kapan ini dipakai? Kalau dia menggunakan jari-jari. Ini dipakai kalau dia menggunakan diameter ya. Ini buramnya saya hapus. Yang penting kamu sudah paham dari mana diperoleh rumus itu. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Hitunglah luas lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm. Pertanyaan B-nya, kalau diameternya 28, berapa luasnya? Satu-satu kita cari ya. R-nya 10. Luasnya yang ditanya tadi luasnya ini ya. Kalau pakai R dia, PR kuadrat. Kita tulis di sini. PR kuadrat. Berarti ini V-nya 10. Kalau dia bukan kelipatan 7 pakai 3,14, ya kan? Kali 10 kali 10. 3,14. Ini dulu kita kalikan supaya gampang. Ini bergerak komanya 2 kali berarti 314. Kalau kali 1000 bergerak 3 kali tambah 0 ya. 314 lah luas lingkarannya kalau jari-jarinya 10. Nah, kalau diameternya 28, kalau pakai diameter nih ya. Jadi rumusnya yang ini ya, maaf ya. Ini 1/4. Ini maaf 1/4 PD kuadrat. 1/4 PD kuadrat di 1/4 kali, kita lihat nih, ini kelipatan
7 ya. Berarti dia pakai 22 per 7 kali 28 kali 28 ya. Lalu ini 4 kali 7 28 bisa mati ya. Tinggal mengalikan 22 kali 28. Nanti kamu hitung ya, 22 kali 28. Nanti satuannya cm pangkat 2 karena ini kan cm. Ya. Ini cm. Ini kan ada cm-nya tadi. Berarti ini hasilnya sudah cm. Ini pun satuannya tadi cm. Berarti cm kali cm itu makanya hasilnya nanti cm pangkat 2. Tapi nanti di kesimpulan kamu tuliskan ya. Jadi luas lingkaran tersebut adalah setelah kamu kali 22 kali 28 cm kuadrat, seperti itu ya. Gampang sekali, tinggal mengalihkan nanti. Nah, sekarang untuk contoh 2. Ini ada satu lingkaran. Kita cari kelilingnya, jari-jarinya 5, gampang sekali ya. Rumusnya tadi ini ya. 2VR 2VR berarti 2 kali ini 5 bukan kelipatan 7. 3,14 kali 5 2 kali 5 10 berarti 10 kali 3,14 berarti ini komanya bergerak sekali ya, 31,4 karena kali 10. Kalau kali 100 ini komanya bergerak 2 kali. Cara cepatnya seperti itu ya. Nanti kamu buat kesimpulan. Jadi keliling lingkaran adalah 31,4 cm. Bukan cm kuadrat. Karena yang dikalikan hanya sekali saja cm-nya. Ini aja yang pakai cm. Ya. Tadi yang luasnya memang 2 kali cm-nya dikalikan. Jadi satuannya ini cm. Seperti itu ya. Nah sekarang ini. Hitunglah keliling daerah yang diarsir. Ini daerahnya lihat dulu ini. Ini terdiri dari satu ini persegi dan setengah keliling lingkaran ya. Seandainya luasnya dicari, luas persegi tambah luas setengah keliling setengah lingkaran. Seandainya luasnya ditanya. Jadi luas satu persegi tambah luas setengah lingkaran. Tapi ini kan yang ditanya kelilingnya. Berarti hitunglah panjang garis yang mengelilingi bangun ini. Ya, saya ulangi. Keliling daerah yang diarsir itu adalah dari sini nih. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi ini nggak ikut. Karena nggak ikut ini yang mengelilingi. Ya. Ini yang mengelilingi, bisa lihat ya. Oke, berarti nanti kita jumlahkanlah 14 tambah 14 tambah 14 atau 3 kali 14 pun bisa karena ada 3 yang sama ya kan. Ini kan ada tanda sama. Nah, 3 kali 14 ya, tambah ini. Apa ini namanya? Setengah keliling lingkaran ya. Jadi nanti yang kamu cari di sini adalah setengah keliling lingkaran tambah. Ini ada 3 tadi kan? 3 kali 14 cm ya. Nah, setengah keliling lingkaran, setengah kali 2 PR. Atau kalau dia pakai dV kali D. Itu tadi ya. Tambah ini nanti dikalikan berapa itu 42 ya, 42 cm. Ini setengah kali V nya 14 ya, berarti pakai 22 per 7 kali 14. Ini sekali saja karena pangkat satunya tambah 42. Ini jangan, nggak boleh dijumlah karena lebih kuat kali-kali. Ini 2 kali 7 14 ya, mati dengan ini. Berarti tinggal 22 tambah 42 sama dengan 64 ya. Jadi 64 lah garis ini yang mengelilinginya. Begitulah cara mencari keliling
Dan beginilah cara mencari luas lingkaran. Nah, nanti dalam soal-soal bisa aja soalnya diperluas. Ya, bisa aja soalnya diperluas. Misalnya seperti ini nih. Ya. Lihat bukunya. Nih. Saya tunjukkan ini. Jadi kalau misalnya ditanya hitunglah luas yang diarsir, ini logikamu pakai. Ini kan persegi, ya kan? Berarti sisi kali sisi. Hitung dulu luas perseginya. Lalu kurangi dengan luas lingkaran supaya tersisa yang diarsir. Bisa ya? Jadi kalau ditanya hitunglah luas yang diarsir pada gambar ini, kamu harus 2 kali kerja. Pertama tadi apa? Hitung luas perseginya. Baru hitung luas lingkarannya, itu yang kosong ya. Jadi supaya tinggal ini, kurangkanlah luas persegi dikurangi luas lingkaran supaya tersisa yang ini. Bisa paham ya? Ini pun begitu. Hitung luas perseginya dulu, kemudian hitung luas satu lingkaran dulu, nanti dikali 4. Ya, karena sama dia besarnya. Berarti luas yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangi 4 kali luas lingkaran. Ini juga begitu. Sama ya. Luas persegi dikurangi 16 kali luas lingkaran. Nanti diketahui itu jari-jari atau diameternya ya. Atau kalaupun nggak diketahui, ini bisa kamu bagi. Kalau diketahui ini misalnya perseginya 16 misalnya. 16. Berarti dari sini ke sini berapa? 8 ya. Ini pun 8 begitu ya. Kalau ini 14 lah ini. Panjang sisinya 14. Berarti ini 7, ini 7. Ya, diameternya 7, ini pun 7. Begitu gampang ya. Kalau ini misalnya diketahui 16 panjang perseginya, berarti diameter satu lingkaran ini berapa? 4. Pas ya 16 ya. Jadi gampang dia. Tinggal nanti kita kurangkan luas persegi dikurangi 16 kali luas lingkaran ya. Nah, banyak soal yang bisa kamu cari di YouTube seperti ini nih. Nah, ini diarsir sebenarnya, kurang nampak mungkin di video, tapi ini diarsir. Ya, jadi kalau misalnya dihitung luas yang diarsir ya, kamu hitung dulu ini luas perseginya. Luas perseginya kan 14 tambah 26 berarti 40 kali 40. 40 kali 40. Itulah luas persegi kan? Nah, sekarang kamu hitung yang kosong ini. Ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Jadi setengah lingkaran lah dia kan? Kalau digabung, ini seperempat jadi setengah lingkaran. Ya. Kamu hitunglah luas setengah lingkaran. Ini jari-jarinya 14, gampang ya. Bisa nanti kamu buat di buram sehingga nanti kamu kurangkanlah luas persegi yang 40 kali 40 kurangkan dengan luas setengah lingkaran. Karena ini dengan ini kan setengah lingkaran. Sisalah yang ini. Oke? Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Berapakah luas yang diarsir? Gampang juga. Hitung dulu luas persegi. Luasnya 14 kali 14. Dapat ini kan? Kemudian tambahkan dengan luas setengah lingkaran. Diameternya berapa? Ya sama dengan ini 14. Diameternya 14. Rumus tadi sudah ada. Tapi ingat ini setengah lingkaran ya. Jadi luasnya nanti dikali setengah. Ya. Nanti jumlahkanlah, bukan dikurangi. Karena ini kan dijumlahkan dua-duanya. Ya. Logikamu pakai ya. Kira-kira begitulah. Banyak soal yang bisa kita bahas dengan memahami rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Semoga bermanfaat dan tetap latihan di rumah supaya kamu lebih paham lagi. Terima kasih.